anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah, saya rasa masih make sense. Hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat, dia tidak lakukan. Setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Selain gaji pokok, anggota DPR mendapat berbagai fasilitas dan tunjangan, termasuk tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Besarnya fasilitas dan nilai tunjangan yang diterima anggota Dewan memicu polemik. Harian Kompas 25 Agustus lalu mengungkap penghasilan anggota DPR tembus 230 juta rupiah per bulan. Penghasilan ini belum termasuk tambahan tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan. Sesuai ketentuan yang diatur dalam surat Sekjen DPR, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan sebagai pengganti rumah dinas atau rumah jabatan anggota. Soal tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan, Wakil Ketua DPR Adis Kadir sempat membuat hitung-hitungan soal sewa rumah di sekitar Komplek Parlemen Senayan. Menurut Adis, angka 50 juta rupiah per bulan untuk tunjangan perumahan anggota DPR dinilai layak. Jadi saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah itu uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa DPR ini tugasnya bukan hanya rapat-rapat saja, tetapi nilai fantastis tunjangan yang diterima anggota DPR memicu aksi protes di beberapa kota. Di Jakarta, elemen masyarakat menggelar unjuk rasa 25 Agustus lalu. Mereka mengkritisi kinerja anggota Dewan yang dianggap tak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat, dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki. Dewan Perwakilan Rakyat ini yang kerjanya kita lihat hanya joget-joget, yang kerjanya hanya tidur. Dia melakukan seenak-enaknya, melakukan kebijakan-kebijakan yang menurut kehendak partai atau berpro terhadap oligarki. Aksi serupa juga terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Merespon polemik tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan, pimpinan DPR kembali angkat bicara. Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad menyatakan, tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan hanya akan diberikan selama 1 tahun, dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025 nanti. Uang tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan itu digunakan untuk menyewa atau mengontrak rumah selama 5 tahun. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi itu ya. Politisi Partai Golkar yang juga mantan anggota DPR Ridwan Hisyam meminta DPR tidak membohongi rakyat soal tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Ridwan menilai pernyataan pimpinan DPR soal tunjangan rumah hanya sampai Oktober 2025 hanya permainan kata-kata. Kenapa belum? Rakyat dan semua orang tidak bodoh. Mana ada tadi itu berapa? Ya, 50 juta itu sampai untuk Oktober 2025. Untuk Oktober berarti setahun kan? Ya, Ya, setahun. Berarti berapa?
600 juta untuk 5 tahun katanya. Palsu. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Oke. Karena anggaran itu sesuai dengan mata anggarannya. Ya. Ada enggak di situ anggaran ini untuk 5 tahun? Tertulis enggak? Oke. Enggak ada. Oke. Ini permasalahan Jadi lain. ini permainan kata-kata. Jadi tolonglah anggota DPR ini, janganlah membohongi rakyat. Oke. Ini Sementara pegiat demokrasi yang juga Ketua PPAI Julius Ibrani menilai tunjangan rumah DPR menjadi polemik karena kebijakan itu diambil tanpa memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Makanya saya tegaskan, baca pasal 3 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana di situ ada wajib untuk memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini harus saya tegaskan, tidak adil dan tidak patut. Tidak adilnya karena situasi seperti ini, tidak patutnya karena pembahasan yang tidak terbuka, publikasi yang tidak memadai, sehingga menciptakan apa? Menciptakan opini di publik, menciptakan asumsi bahwa mereka menerima kemewahan, kami menghadapi kesusahan. Kan begitu. Kepada anggota DPR, suara rakyat dititipkan. Sudah sepatutnya setiap kebijakan yang diambil di parlemen harusnya berpihak kepada rakyat dan bukan malah mencederai perasaan rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.